Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Saya merasa belum paripurna nyinggung masalah ziarah kubur pada hari Senin yang lalu. Jadi untuk kesempatan malam hari ini insyaallah bi'aunillah akan saya sempurnakan dalam pengertian ziarah kubur yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dalam riwayat lain fa innaha tudzakkirul maut. Tujuannya ziarah kubur itu agar mengingatkan seseorang akan kehidupan akhirat. Penakmu kaya ngono kaya ngopo ana donya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang beriman di kampung akhirat. Rekosomu kaya ngopo ana donya itu juga tidak ada nilainya dibandingkan dengan siksaan yang ditimpakan Allah kepada orang-orang kafir di kampung akhirat. Jadi tujuannya fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, mengingatkan kehidupan akhirat, mengingatkan kematian, tidak kurang tidak lebih. Bahkan kalau kita kembali kepada kaidah usuliyah al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah, perintah ziarah kuburlah setelah didahului dengan larangan. Kuntu nahaitukum aziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Para ahli usul fikih menyimpulkan al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah, hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Itu pun sebatas, kata Imam Al-Qurtubi pada
Setidak-tidaknya ketika ya hati itu resah, gundah gulana, sholat gak khusyuk, tilawah males, uring-uringan sama seseorang, ziarah kuburlah kalian, lihat satu persatu orang yang telah dipindahkan oleh Allah dari kampung dunia ke alam kubur tadi. Oh iya aku sebenarnya bakal ngono. Waalaikumsalam. Dari sana Rasulullah ketika ditanya para sahabat, "Ma'abkaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan Rasulullah menangis ketika duduk di depan pusara ibunda tercinta Aminah binti Wahab di sebuah perkampungan yang bernama Abwa. "Ista'dzantu Rabbi an astaghfirolaha falam ya'dzan li wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzina li." Saya baru saja memohon kepada Allah agar diperkenankan memohonkan ampun atas dosa-dosa ibunda saya, wanita yang ngandung saya, wanita yang melahirkan saya dengan nyawa taruhan, yang wafat sebelum masuk Islam. Artinya wafat sebelum Islam diwahyukan kepada saya, wafat ketika saya masih berusia 6 tahun. Wafat wahyu itu baru akan turun menunggu 34 tahun yang akan datang. Saya minta izin kepada Allah supaya diperbolehkan memohonkan ampun. Bukan ampunilah dosa ibuku, waghfir li abi, kata Nabi Ibrahim, itu pun gak boleh dicontoh. Saya mohon izin kepada Allah agar diperbolehkan memohonkan ampun atas dosa ibu saya. Allah gak ngizinkan. Wasta'dzantul di sini an azura qabroha, saya meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, fa'adzinali, Allah mengizinkan. Dari sini para ulama menyimpulkan ziarah kubur itu tidak harus kepada kuburan orang yang mati dalam keadaan Islam, siapa saja. Justru kuburan seorang tokoh anti-Islam waktu dia hidup, kita ziarahi dia di sana. Ya Allah, apa yang terjadi pada diri dia, apa yang terjadi pada orang yang telah dipisahkan jiwa dan raganya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, gitu. Tidak kurang, tidak lebih. Hukumnya mubah. Kalau Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, untuk menziarahi kubur orang-orang tertentu, nabi, rasul, wali, siapa lagi? Ya orang-orang yang dianggap telah mempunyai jasa besar kepada Islam di waktu dia masih hidup. Kalau Islam mengajarkan kepada kita, sekali lagi, perintah ziarah kubur itu sebatas untuk mencairkan kebekuan hati kita ketika hati itu dalam keadaan membatu. Paling tidak hati itu dalam keadaan sulit untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Itu. Kalau sampai Islam mengajarkan kepada kita untuk menziarahi kubur orang-orang tertentu, Waalaikumsalam, maka penguasa yang, saya ulangi ya, maka kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk menziarahi kubur orang-orang tertentu, maka kubur yang pertama kali harus kita ziarahi, kita nomor satukan dan kita utamakan, yaitu kubur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya ke sana. Perintah menziarahi kubur orang-orang tertentu, orang yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi manusia itu Rasulullah. Sehingga orang yang pertama kali harus diziarahi kuburnya adalah Rasulullah. Kalau ini ya, kalau itu yang terjadi, maka penguasa Islam, paling tidak penguasa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang paling zalim itu pemerintah Saudi. Nyambung. Yang harus diutamakan untuk diziarahi itu kubur Rasulullah. Pemerintah Saudi secara tegas menutup pintu rapat-rapat tempat di mana beliau dikubur. Dipagari itu ya, dengan fondasi yang dalamnya sampai 7 meter, yang terbuat dari cor-coran baja dan semen, sehingga kalau dibom Amerika itu tidak akan pecah, tidak akan rusak. Ditutup betul, dijaga betul oleh askar. Orang nekat menciumi tembok di mana, dinding di mana kuburan beliau berada. Orang berusaha, malah ada yang kirim surat segala. Dan Rasulullah nggak bisa baca, apalagi dengan bahasa Jawa. Nek nulisnya nganggo cara Jawa ya ora iso ya. Nguri-uri budaya leluhur sing adi. Aku ora muni bohong lho. Itu apa artinya kalau nggak nguri-uri hono, coroko, doto, sawala, podo, joyonyo, monggo kundur sedaya, monggo potong. Di sini mestinya ada reaksi yang keras dari umat Islam seluruh dunia tentang sikap Saudi yang dianggap telah menutup sebagian dari pintu-pintu jannah, menziarahi kubur orang yang paling mereka cintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui muktamar alam Islami, mungkin melalui Robitoh alam Islami. Nggak pernah ada berita tentang itu. Atau bahkan demo besar-besaran, seperti demo yang terjadi hari ini di Iran. Lebih dari 1 bulan itu. Hanya karena seorang gadis berusia berapa? Oh ya nyambung tuh ya. Seorang gadis berusia 22 tahun, namanya Mahsa Amini ya. Itu lewat di jalan raya nggak pakai jilbab, akhirnya ditangkap. Kalau menurut bahasa yang saya baca itu polisi moral. Akhirnya tanggal 16 September ya
3 hari kemudian meninggal. Menurut cerita mereka yang satu sel dengan si Amini ini, dia itu disiksa sama polisi moral tadi. Masya Allah ya. Sampai hari ini terjadi demonstrasi yang tidak pernah ada tara bandingannya dibandingkan dengan demonstrasi revolusi Iran tahun 1900. Orang yang sing mudeng, orang yang sing Syiah Pak ya. 1979. Di seluruh negeri, bahkan pemakamannya besok hari ribuan massa, terutama didominasi oleh kaum wanita. Mayoritas mereka, bukan mayoritas, semuanya wanita yang layak mengantarkan ke kuburan jenayahnya Mahsa Amin itu melepas jilbabnya semua. Melepas jilbabnya semua. Sampai hari ini belum selesai. Lebih dari 100 orang mati karena itu. Ini kalau saya menyimpulkan sementara ya, rapuhnya ideologi non-Islam, bahasa luwesnya, rapuhnya ideologi non-Islam yang diselubungi dengan nama Islam kemudian diterapkan di sebuah negeri. Seorang anak muda, seorang mahasiswi berani keluar dari rumah tidak pakai jilbab. Akhirnya seperti saya ceritakan, justru yang layak itu yang biasanya pakai jilbab malah melepas jilbab. Ini kalau saya bandingkan dengan yang di Indonesia, seorang, malah menggoknya terlalu jauh ini ya, seorang lulusan D1 dulu tahun-tahun 70-an, itu anak lulus SMA ikut kuliah 1 tahun, nanti bisa diangkat menjadi guru SMP, lulusan D1 jurusan bahasa Inggris. Ya namanya mahasiswi ya, meskipun jilbabnya juga masih kecil. Orang menyebut jilbab itu sebagai apa namanya, pita raksasa. Jadi belum terbudayanya seperti itu. Si anak tadi lulusan bahasa Inggris pakai jilbab, ditugaskan di salah satu SMP di Malang, tapi bukan di anu loh ya. Dia datang dengan pakai jilbab, kemudian datang ke kantor. Allah takdirkan kepala sekolahnya sedang tugas luar, diterima oleh wakil kepala sekolahnya. Ya sambil menunggu bapak kepala sekolah itu ada kelas yang kosong, silahkan berkenalan dengan anak-anak. Dia masuk, personal introduction. Nah ketika sedang ngomong-ngomong itu, Pak Kepala Sekolah lewat. Loh. Kok ada makhluk ajaib? Waktu itu betul-betul dianggap ajaib betul orang pakai jilbab itu. Loh, kok ada makhluk ajaib yang masuk ke wilayah kekuasaan saya? Nggak, saya nggak manggil panjenengan loh Pak. Kamu siapa? Saya tadi sudah sowan ke kantor, ketemu dengan Bapak
wakil kepala sekolah. Saya mendapat tugas dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanpa riset dan teknologi waktu itu ya, untuk mengajar di sini, SK-nya di sana lah. Sambil menunggu Bapak disuruh perkenalan. Iya, kamu boleh mengajar di sini. Nah, memang dapat tugas, tapi satu syaratnya, kamu lepas jilbab kamu lepas jilbab kamu, atau kamu saya lepas dari sekolah ini, tak balik ke. Silakan pulang. Saya beri kesempatan 3 kali 24 jam untuk berpikir. Nanti kembali lagi ke sini. Saya kok namanya lupa ya. Ya, anak usia 19 tahun itu. Saya beri kesempatan 3 kali 24 jam untuk berpikir, nanti kembali ke sini. Dengan pakai jilbab, artinya saya kembalikan ke Jakarta, ke menteri yang mengangkat kamu, atau kamu lepas jilbab nanti ngajar di sini. Bapak, tidak usah 3 kali 24 jam. Sekarang juga saya jawab. Daripada saya harus melepas jilbab saya untuk mengajar bahasa Inggris di tempat Bapak menjadi kepala sekolah, lebih baik hari ini saya jawab, saya nyopot. Bahasa saya pilih berhenti dalam keadaan tidak menjadi guru bahasa Inggris, tetapi tetap memakai jilbab. Dan ini banyak ya, ini banyak itu. Dulu pemerintahan Orde Baru masih keras ya. Keluar dari sekolah negeri, lepas dari sekolah negeri atau lepas jilbab. Itu ya wadul yang pimpinan pusat Muhammadiyah ya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Wadul ke NU, wadul ke MUI, wadul terus karo sopo, koyar wadul karo Kiai Slamet datanya gading kidul lah. Itu 1 bulan lebih itu di Iran itu. Gara-gara seorang mahasiswi keluar rumah nggak pakai jilbab, tetapi ekornya itu sampai sekarang belum selesai. Kutukan dari negara barat, masya Allah. Itu satu masalah jilbab. Padahal persoalan yang kita angkat itu berkaitan dengan di antara 2 tanda petik perintah syariah yang dianggap ini adalah paling tidak sunnah untuk menziarahi kubur Rasulullah. Kok nggak ada yang demo ya? Kok nggak ada yang protes? Nggak ada yang menuntut supaya kebijaksanaan itu dicabut dan diberlakukan kepada setiap orang untuk diperbolehkan menziarahi kubur beliau. Wah, itu masya Allah ya, itu sumber keuangan yang sangat besar gitu. Saya pernah ngotak-atik begitu. Jadi kalau dinding tempat Rasulullah dikubur itu ada jendelanya yang bisa dibuka, ditutup. Yang mau lihat saja kuburan Rasulullah boleh antri 10 detik. Kon bayar 100 rial gelem ra? Gelem banget aku pengen weruh kuburane Rasulullah kok ya. Ayo 1 2 3 4 1 2 3 4. Wah, nen salah Pak. 10 menit, 10 detik ganti bayar 100, ganti sedina wis pirang. Oh, itu devisa yang sangat besar.
Tidak hanya melihat masuk, tapi lihat dari jauh masuk. 200 real. Wah, rebutan itu. Kalau perlu diperluas. Boleh masuk dan nyenggol tolong gundulmu. Nil 300. Wah, Masya Allah. Bukan hanya nyenggol tetapi mencium kubur Rasulullah 1.000 real. Oh, itu biro umroh, biro haji itu mesti menambah uang sekian untuk mencium kubur Rasulullah. Ini titenono. Ya kok titenono nanti belum saya terangkan ya. Hari ini kan pariwisata itu menjadi program unggulan bahkan termasuk di negeri kita. Udah kuburan sapa tandane ben ziarah kuburan sapa. Mengapa pemerintah Saudi begitu? Lah ini yang akan saya angkat. An Ali Ibnul Husain. Siapa Ali Ibnul Husain itu? Ali Ibnul Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib Al-Ma'ruf bi Zainil Abidin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan panggilan Zainul Abidin, salah satu dari imam 12 Syiah Al-Ithna Asriyah, Syiah Imamiyah, Syiah apa meneh? Qadariyah, Syiah mereka mengatakan Ali bin Husain bin Ali ini imam kami, tetapi pada dasarnya dia disebutkan dalam kitab Fathul Majid ini afdalut tabi'in min ahli baitihi wa alamuhum. Generasi tabi'in yang paling mulia. Orang Syiah mengatakan imam kami itu urusan mereka, tapi pada dasarnya dia orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf, berpegang teguh kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Az-Zuhri berkata, ma ra'aitu Quraisyan afdalu minhu. Saya tidak pernah melihat orang Quraisy pada zamannya yang lebih mulia dari anaknya Husain, dari cucunya Ali bin Abi Thalib, dari buyutnya siapa? Banter buyutnya anaknya Husain, cucunya Ali, buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha wa yad'u wa nahahu wa qala ala uhaddithukum haditsa sami'tuhu min abi an jaddi ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'aidan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yuballighuni aina ma kuntum. Rawahu Abu Dawud sahih. Ali bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika melihat seseorang masuk ke komplek. Kalau komplek ya, masuk ke tempat dekat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada tempat, ada celah, dia masuk ke sana.
Kemudian setelah masuk fayat dan berdoa. Perkiraannya berdoa di dekat makam Rasulullah itu akan lebih mustajab dibandingkan dengan berdoa di tempat yang lain. Fanahahu, kemudian dilarang. Jangan duduk di situ apalagi berdoa, karena yang melarang cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain bin Ali, dia patuh. Wa qala ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi, maukah saya ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang saya dengar dari bapak saya Husain bin Ali, anjati, dari mbah kakung saya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendengar berita itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Apa itu? La tattakhidu qabri aidan. Jangan, saya artikan secara bebas dulu ya. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat ziarahan. Loh kok ziarahan? Aid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun lima yauduna minal istima'il ami ala wajhi mu'tad aidan, yang disebut Aid, hari raya. Jangan kamu jadikan tempat kuburan saya sebagai Aid, tempat ziarahan, yaitu tempat yang didatangi dalam waktu tertentu, baik ukurannya tahun atau bulan atau pekan. Nah, kuburan Kiai Sirot sasi, alhamdulillah ora eneng jenenge, sing kelingan. Kalau kuburannya di depan rumahnya Ami Ujan itu sasi apa itu? Kemarin itu loh. Apa? Alhamdulillah orang mangkat gitu loh. Wisata Siriki. Jangan kamu jadikan kubur saya tempat yang didatangi dalam waktu-waktu tertentu. Bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali, bisa sepekan sekali. Itu namanya Aid. Mengapa Idul Fitri itu disebut Id? Karena dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Syawal. Mengapa Idul Adha disebut Id? Karena setiap tahun dilaksanakan, dimeriahkan, dimuliakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Eneng sing Setu, eneng sing Ahad. Ora iso kompromi kecuali nanti tanggal 31 Februari lah gitu. Jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai tempat ziarahan. Selanjutnya saya selesaikan dulu. Wala buyutakum kuburon, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ay la tu'attiluha minas sholati fiha wa du'ai wal qiraah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya jangan sampai kamu jadikan rumah kalian itu kosong untuk dipergunakan melaksanakan sholat.
Sehingga berkali-kali saya sampaikan, khairus sholati sholatur rajuli fi baitihi siwal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki di rumah mereka, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu di masjid berjamaah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sholat qobliyah subuh ya di masjid, subuhnya juga di masjid. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, zuhurnya juga qobliyah asar, asarnya qobliyah maghrib, maghribnya ba'diyah maghrib, qobliyah isya. Nggak pernah dikerjakan di rumah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tidak pernah dipergunakan sholat, dan tidak pernah dipergunakan untuk berdoa, dan tidak pernah dipergunakan untuk qiraah. Jadi kita berpikir lagi ya, kalau kita menyempatkan diri pada maghrib itu kemudian buka mushaf, nah, seperti yang itu loh, yang di sana itu loh. Nah, buka mushaf, baca Quran di masjid. Dengan baca Quran di rumah, berdasarkan hadis ini lebih utama membaca Al-Quran di rumah. Ya kecuali kalau baca subuh sambil menunggu datangnya matahari terbit dan mengerjakan sholat suruk, nilainya sama dengan melaksanakan haji dan umrah tamah 3 kali sampai Rasul. Orang yang sholat subuh secara berjamaah kemudian duduk di masjid, datang waktu matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umrah tamah sempurna tamah wegah Yang ketiga, wasallu alaihi, dan bacakanlah sholawat untukku. Rasul dibacakan sholawat berkali-kali diterangkan. Kita membaca sholawat untuk Rasulullah, paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad, ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu ibarat orang menuangkan air ke dalam gelas. Apabila air tadi penuh, maka akan tumpah dan membasahi orang yang membacakan tadi, yang menuangkan tadi. Kembalinya kepada, dan bacakanlah sholawat untuk saya. Sesungguhnya sholawat yang kamu baca untuk saya akan sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada. Tadi pada asar paling tidak kita sudah baca sholawat 10 kali kan. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali. Pada subuh dan seterusnya di sebentar. Riwayat yang lain dari Sa'id bin Mansur fi sunanihi, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhail bin Abi Suhail qala ra'ani Hasan ibnul Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau tadi anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini anaknya Hasan. Ada Hasan, ada Husain. Ini anaknya Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu gampangnya para sahabat memberi nama orang ya. Saya berkali-kali ingatkan. Bapaknya namanya Ali, punya anak namanya, diberi nama Hasan. Hasan tadi punya anak juga diberi nama Hasan. Apa ora eneng jeneng liyane lah begitu. Rasulullah bapaknya Abdullah, punya anak juga diberi nama Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah, anaknya juga diberi nama
Abdullah, dan tidak ada tambah-tambah di belakangnya dan di depannya. Suatu ketika kata Suhail bin Abi Suhail, melihat saya, Al-Hasan Ibnul Hasan tadi melihat saya berada di kubur Rasulullah, di dekat kubur Rasulullah. Fanadani, kemudian dia memanggil saya. Wa huwa fi baiti Fatimah, dia tinggal di rumah Fatimah dekat dengan kubur Rasulullah radhiyallahu anha. Ya ta'asya, sedang makan malam. Kelingan ngombe apa? Sedang makan malam. Faqala, jadi kubur dengan rumah tadi ya berdekatan. Haluma ilal asya, ayo kita makan bersama. Fakultu la urid. Ya, kalau saya artikan, maaf saya tidak berselera untuk makan. Faqala mali ro'aituka inda qabrin, mengapa saya melihat engkau berada di kubur Rasulullah. Fakultu salim tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang ke sana mengucapkan salam kepada beliau. Tentu saja kemudian mendoakan beliau. Faqala idza dakhaltal masjida fasalim. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri aidan wa la tattakhidhu buyutakum maqabir wa sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu ma kuntum. Jadi yang kita lihat sekarang ya, ini Masjid Nabawi, ini Raudhah, ini pengimaman, ini kubur Rasulullah. Waktu itu masih terbuka, tidak terpagari seperti ini. Jadi setiap kali orang masuk masjid lewat sisi kiri Masjid Nabawi, mesti melewati kubur Rasulullah. Tapi meskipun mereka melewati kubur Rasulullah dan di sana ada kubur Abu Bakar, di sana ada kubur Umar radhiyallahu anhuma, mereka tidak pernah mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, tidak pernah. Jadi begitu mereka masuk masjid ya langsung masuk, kemudian sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, bisa qobliyah, habis itu sholat, habis itu wirid, habis itu duduk di masjid atau keluar, ya nggak mengucapkan assalamualaikum. Dari sini dikatakan idza takhaltal masjidah fasalim, kalau kamu masuk masjid ucapkan salam kepada siapa? Yang telat tadi loh. Pada siapa? Hah? Yang tadi terlambat itu loh. Ya kepada jamaah. Ini termasuk salah satu sunnah yang sering-sering kita lupakan. Masuk masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, ucapkan salam. Jangan mengucapkan salam kepada Rasulullah, maksudnya begitu. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburku tempat untuk diulang-ulangi, diziarahi dalam waktu yang sudah ditentukan. Jangan kalian jadikan kuburku tempat ziarahan. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ora tau nggo salat, ora tau tinggal maca Quran, ora tau nggo wirid, malah nggo nyetel TV terus.
Ora tau nggo salat, ora tau nggo nyetel TV, ora tau nggo maca Quran, ora tau nggo dangdutan, itu sudah seperti kubur. Lah kalau nggak dipakai sholat, nggak dipakai untuk tilawatul Quran, malah nggo dangdutan, nggo nyetel TV, omahmu dadi kaya apa? Yo apik banget, gayeng lah itu. Apalagi kalau ada balan. Wasallu alayya, dan bacalah salawat untukku. Sesungguhnya salawat yang kalian baca tuballighuni haitsu ma kuntum, akan sampai kepada saya di mana saja kalian berada. Selanjutnya, anna sahabata radhiyallahu anhum lam yakunu ya'taduna sholata wassalama alaihi inda qabrihi kama yaf'aluhu min ba'dihim minal khuluf. Para sahabat tidak pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah meskipun mereka masuk ke masjid dan melalui kubur beliau. Ya masuk, langsung Allahu Akbar, tahiyatul masjid atau qobliyah. Kecuali ada satu, tapi tujuannya nggak masuk masjid. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu kalau pulang dari safar, bukan masuk masjid ya, pulang dari safar, sebelum masuk rumah itu menyempatkan diri masuk ke Masjid Nabawi, bukan untuk sholat di sana, tetapi untuk mengucapkan salam kepada beliau. Apa ucap beliau? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Abata. Mudah-mudahan keselamatan diberikan Allah kepadamu, wahai bapakku. Karena bapaknya dikubur tapi itu saja, dan tidak berdoa. Kemudian pulang. Dan ini satu-satunya sahabat yang melakukan itu. Meskipun ini tidak harus dikatakan bid'ah, tetapi pada dasarnya masuk ke masjid untuk sholat itu bukan harus dimulai dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lah kita ke Masjid Nabawi, ya, jamaah haji, jamaah umroh itu mesti dibawa ke sana. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua hadis yang menerangkan tentang fadilah ziaratul kubur, man hajja falam yazurni faqad jafani. Salah teng jopo mon Mas, ndak keganggu. Barang siapa yang melaksanakan haji dan tidak menziarahi kuburku, sungguh dia telah membenci saya. Man zaroni ba'da wafati faka'an nama zaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku meninggal, sama nilainya sama dengan menziarahi aku ketika saya masih hidup. Ada lagi hadis, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, wajib dia mendapatkan syafaat dari saya. Semua hadis itu kata beliau maudhu'ah makdzubah, palsu dan tidak ada sumbernya. Berangkat dari sini, nah gitu ya. Larangan untuk menziarahi kubur, bahkan menganggap berdoa di dekat kubur Rasulullah itu lebih mustajab. Pemerintah Saudi dalam rangka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjaga timbulnya rasa syirik.
timbulnya nilai-nilai kesyirikan pada seseorang apabila diberi kesempatan untuk menziarahi kubur Rasulullah. Ya, niatnya mungkin pertama kali mengucapkan salam. Yang kedua, berdoa di dekat kuburan beliau, dan ini sudah tidak benar. Apalagi menganggap berdoa di dekat kubur Rasulullah itu lebih afdal, lebih asma dibandingkan dengan sholat, dengan berdoa di tempat yang lain. Nilai-nilai kesyirikan itu dicontohkan oleh beliau ketika dia melihat kubur beliau, mengenang jasa beliau, mengenang perjuangan beliau, melihat posisi beliau sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling mencintai Allah. Secara tidak sadar, Rasulullah, tolong doakan saya. Rasulullah, tolong doakan saya. Nah, apa yang menjadi keinginannya? Nyambut gawe ini mlaku, anak endang itu bojo dan seterusnya. Kalau anak sekolah ya ndang lulus, kalau lulus ya ndang itu gawean dan seterusnya, dan itu secara tidak sadar begitu. Dari sini ziarah kubur itu tidak harus kuburan bapak dan ibu kita. Tidak harus. Bahkan kalau kita sengaja, itu pun juga tidak benar. Apalagi di sana mendoakan. Berdoa untuk Rasulullah saja tidak boleh, apalagi untuk orang lain. Apalagi mendoakan. Datang kadang-kadang ya kita tidak boleh menyalahkan. Ya karena sempitnya pemahaman mereka kepada din. Mengapa sempit? Ya karena nggak ada sumber yang dijadikan rujukan. Bahkan orang menganjurkan untuk melakukan itu. Saya tuh pernah gedek-gedek itu ya, salah seorang menteri yang dari Solo. Menteri apa rasa tak kandake? Boleh iya lah. Ketika dikerumuni wartawan, wah hari ditanyakan nanti bisa nggak ada acara hari ini? Wah enggak, saya nggak bisa. Saya mau ke Solo. Mau ke Solo, ada acara di Solo. Sekalian nyadran kuburan bapak dan ibu saya. Itu profesor otaknya, doktor otaknya, dokter otaknya, tapi hatinya, ilmunya pas-pasan. Sehingga seorang menteri, seorang profesor isi nyadran. Nah rumangsane bener kok. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan. Cuma ya kalau orang melihat yang seperti itu juga masih nyadran, apa salahnya kita nyadran? Apa salahnya kita rebutan? Lah wingi kowe yang Jatinam kuwi lho. Apem. Tidak diperbolehkan. Mengundang kemusyrikan yang secara tidak disadari oleh seseorang bahwa itu perbuatan musyrik. Hatta ya Islam itu dengan segala daya dan upaya membatasi supaya sarana yang paling kecil menyebabkan orang musyrik itu dihindari. Suatu ketika kata Al-Maghrur bin Suwaid, sholaitu ma'a Umar bin Al-Khattab bitoriki Makkah sholat as-subhi. Saya dengan rombongan
melaksanakan subuh di perjalanan bersama Umar ibn Khattab, jalan menuju Makkah. Jadi perjalanan, nggak ada masjid waktu itu ya di tanah lapang. Umar ibn Khattab jadi imam, dia menjadi makmum dan orang banyak. Tsumma an-nasa yadhabuna madzahiba. Kemudian Umar ibn Khattab setelah sholat melihat orang saling bergegas-gegas menuju ke suatu tempat. Faqala aina yadhabu haula, mau kemana mereka itu? Kok wiridan sih, kok malah terus dulu. Faqila ya Amirul Mukminin masjidun shalla fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa yusalluna fi. Mereka mendatangi sebuah masjid yang tempat itu sebelum dibangun masjid pernah dipergunakan oleh Rasulullah untuk salat di sana. Napa? Menganggap bahwa tempat yang pernah dipergunakan Rasulullah untuk sholat itu mendatangkan barokah, sehingga sholat subuh bersama Umar ibn Khattab, karena Umar ibn Khattab tidak ke masjid tadi, setelah itu mereka berbondong-bondong untuk sholat di sana dalam rangka ngalap barokah. Lagi pernah saya angkat itu ya, Rasulullah berbaiat dengan 1.400 orang sahabat di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu pertigaan, kalau ke barat sampai Jeddah, kalau ke utara sampai Madinah, kalau ke timur sampai Makkah. Jadi kira-kira 18 km dari Makkah ke arah barat. Rasulullah berbaiat dengan para sahabat di bawah sebuah pohon. Namanya pohon, ada yang ingat apa? Samurah. Dalam rangka apa? Berita yang tersiar di kalangan orang-orang Islam yang ikut Rasulullah yang jumlahnya 1.400 itu, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang disuruh oleh Rasulullah untuk minta izin kepada orang-orang Makkah bahwa beliau ingin melaksanakan umrah. Perhitungannya 3 hari, pulang kok sudah lebih dari 3 hari nggak pulang. Berita muncul beliau dibunuh. Dan berita itu termakan oleh Rasulullah sebagai manusia. Akhirnya diadakan baiat, sumpah setia untuk menuntut bela atas kematian Utsman. Hatta begitu seriusnya Rasulullah mengadakan baiat tadi, tangan beliau memegang tangan beliau yang kanan memegang tangan beliau yang kiri. Ini tangan saya, ini tangannya Utsman. Tangan kiri saya ini mewakili tangannya Utsman. Di bawah pohon samurah. Ya sudah selesai, ternyata Utsman ibnu Affan masih selamat, sehat walafiat, segar bugar, tidak ada masalah. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan perjanjian Hudaybiyah dan tidak saya terangkan di sini. Orang pulang 1 tahun, 2 tahun nggak ada masalah. Sampai Rasulullah wafat nggak ada masalah. Sampai Abu Bakar wafat nggak ada masalah. Nah, ketika Umar ibn Khattab, nah itu setan itu pelan-pelan ngileni hati orang-orang beriman itu. Setiap kali mereka pergi dari Madinah ke Makkah atau Makkah ke Madinah, mereka mampir ke Hudaybiyah. Bukan menuju tempatnya, tapi menuju pohonnya tadi. Duduk di sana merenung, lumbian aku nang kene, kowe nang kono ngantuk. Ora baik atuh ngantuk ya. Oh, ini kalau dilanjutkan, oh Masya Allah, ini di visa yang besar dari sektor pariwisata. Coba nih, ayo mau mencium pohonnya bayar, mau pulang bawa kenang-kenangan diketok ke pange cilik kuwi
100 rada gedhe 200, walah masyaallah sugih ning ditenono. Rezeki yang diambil dari uang yang halal, buahnya akan mendatangkan musibah. Coba kita buka surat Al-Qasas. Ya, minggu sedikit. Ayatnya 59. Maka rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina. Nah ini, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Tidaklah kami sebenarnya, dan tidak adalah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Tidaklah kami, sekali lagi, dan tidak adalah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Dalam keadaan melakukan kezaliman. Surat Hud, surat 11, ayatnya 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ketemu Abu Dzulqarnain. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu. Surat apa? Hud ayat 117. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, besar ayat ini dikapake gitu. Kami tidak akan membinasakan suatu negeri, suatu kampung, suatu kelurahan, suatu kecamatan, suatu kabupaten, suatu provinsi. Kalau penduduknya itu orang-orang baik, orang-orang yang tidak berbuat zalim. Jadi kalau penguasa Saudi dalam beberapa hal memang harus kita acungi jempol ya, membuka kesempatan orang untuk mencium kubur Rasulullah, melihat, ayo bayar. Tadi pohon samurah tadi diberi kesempatan orang untuk ziarah ke sana, diketoki pange, didol godhong yo didol. Oh, titenono lah gitu. Sehingga Umar bin Khattab melihat gejala belum terjadi. Orang datang ke sana, orang sholat di sana, orang menciumi pohon di sana, orang dengan bangga mengatakan kepada orang lain bahwa saya dulu di sini bersama Rasulullah. Tebang, kata Umar. Tebang. Sak akar-akarnya ndak tukul meneh. Jadi tungeng orang, saya percaya ya. Ada seorang ya pejabat tinggi lah. Kelasnya bukan hanya kelas menteri, itu kelas wakil presiden. Dulu gitu, dulu bukan sekarang. Kuwi ora bukan Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, bukan. Dulu sudah meninggal. Itu oleh pemerintah Saudi diberi kenang-kenangan kiswah Ka'bah itu. Kelambu Ka'bah itu. Ya kan biasa ya, cuma butuh tebal ya. Dikasih ya, meter gitu. Dibawa pulang itu terus diletakkan di atas, tepat di atas kepala dia. Jadi kalau tidur itu loh Ka'bah, saya dilindungi oleh Allah dengan kiswah Ka'bah dan seterusnya dan seterusnya.
ada nilai-nilai plus pada kiswah Ka'bah, sehingga kiswah Ka'bah tadi tidak diletakkan di dalam almari tetapi diletakkan di atas. Itu baru kiswahnya ya. Orang ke Mekah nggawa moru ora dodol ora. Kain sampai puluhan meter dibawa ke sana, disirami nganggo hajar sama air Zam-Zam. Ngapa? Sok nek mati dikafani nganggo iki. Lah terus ya, pemahaman yang salah kepada. Jadi intinya, mengapa pemerintah Saudi menutup rapat-rapat pintu kubur Rasulullah, bahkan nggak ada pintunya? Karena memang Rasulullah mengatakan, jangan kamu jadikan kuburan saya tempat untuk ziarahan. Jangan berdoa di sana. Yang melarang cucu beliau, cicit beliau ya, Ali bin Husain dan Hasan bin Hasan. Tetapi intinya ke sana. Berangkat dari sana, kata-kata pemerintah Saudi yang menutup pintu kubur Rasulullah rapat-rapat itu sebagai kalau tadi ya, sebagai penguasa zalim, saya harus luruskan, justru untuk menghalang-halangi orang melakukan kemusyrikan itu, pintu tadi ditutup rapat-rapat dan tidak mengizinkan orang masuk ke sana, meskipun diiming-imingi dengan situasi bahwa itu satu-satunya kuburan di dunia yang paling mulia. Jadi orang datang ke sana, apabila masuk, apalagi mencium dan seterusnya, diberi kesempatan berdoa ke sana, membawa apa saja, membayar berapa saja, pasti akan dia lakukan. Sampai di sini ada yang ganjel mungkin. Jadi maraknya ziarah kuburan. Kalau kuburan Rasulullah saja tidak boleh diziarahi, apalagi kuburannya Kiai Slamet ya. Apalagi walau alam apa direkayasa, ngendi ziarah kubur, ngendi ziarah kubur, ngendi ziarah kubur. Orang datang dari luar kota. Nanti sedikit saya tambahkan, tidak diperbolehkan menziarahi kubur sampai mengeluarkan biaya, itu nggak boleh. Kalau nekat ya biayaan lah itu. Ada cukup. Saya masih ganjel tentang pertanyaan yang dulu pernah saya tanya. Jadi persepsi seorang muslim untuk menziarahi Rasulullah tidak afdol kalau tidak melihat kuburan Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, pemahaman mereka tatkala sholat di Raudhah itu akan berlipat-lipat pahalanya, apa benar? Pemahaman seperti itu, Ustaz. Kalau sholat dan berdoa di Raudhah itu memang masyru'iyahnya jelas, tidak perlu kita permasalahkan. Tapi nawaitu seseorang untuk menziarahi kubur Rasulullah, ya emosional memang iya ya, emosional memang iya. Siapa yang tidak ingin gitu. Tapi kalau beberapa kebijaksanaan pemerintah Saudi menutup pintu kuburan Rasulullah dengan kekhawatiran kalau sampai itu dijadikan sarana kemusyrikan, itu sesuatu yang amat sangat tepat dan amat sangat benar. Jadi kata orang satu dzara'i, sedia payung sebelum hujan. Bahwa keinginan kita untuk menziarahi ya sebatas ingin tahu ya, itu memang saya kira emosi keagamaan kita begitu. Sementara Raudhah tadi, bahkan ibu-ibu yang mau berdoa ke Raudhah oleh penguasa Saudi itu dibikinkan jalan ya. Artinya seorang ibu-ibu atau rombongan ibu-ibu masuk mau berdoa di Raudhah biasanya jam 9 atau 10 pagi. Itu ditutupi dengan pagar kain yang tingginya setinggi korden itu. Lebarnya kira-kira 3 atau 4 meter.
Panjangnya bisa 1 kilo itu. Dari luar masjid sampai ke masjid yang kayak 1 kilo ya setengah kilo. Silakan ibu-ibu masuk, nggak ada seorang pun yang bisa melihat. Dia pun juga tidak bisa lihat orang lain masuk ke Raudhah. Yang Raudhah itu adalah masjid tempat laki-laki, khusus untuk mereka disediakan tempatnya. Kalau soal Raudhah itu tadi. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.